saudara-saudariku dimanapun berada di seluruh Nusantara Indonesia. Baiklah, saya percaya bahwa kabar Bapak Ibu dimanapun berada tentu semua dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Walaupun kita menyadari bahwa mungkin ada di antara kita yang mengalami berbagai persoalan hidup, tapi kita percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan kekuatan yang baru. Tuhan senantiasa menyertai kehidupan saudara dan saya. Baiklah, sebelum kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami Tuhan, supaya firman-Mu ini boleh menjadi rema di dalam setiap kami yang mendengarkannya dan melakukannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Berkati pemberitaan firman ini, berkati setiap orang yang mendengarkan firman ini. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Shalom, shalom, shalom. Ya saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah perenungan firman Tuhan. Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan memberikan satu perenungan pada kesempatan indah ini, yaitu Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya apa sih tujuan hidup manusia? Ketika kita dilahirkan ke dalam dunia ini, apa tujuan hidup manusia yang sebenarnya? Saudara, kita tahu bahwa sejak di dalam kandungan ibu kita, bahwa Tuhan telah mengenal dan telah membentuk kita, bahkan telah memanggil dan menguduskan kita. Oleh sebab itu, Tuhan punya rencana yang luar biasa di dalam setiap kehidupan orang percaya. Nah, dalam kesempatan yang luar biasa ini, kita akan mendengarkan bagaimana hal ini boleh terjadi di dalam kehidupan seorang yang bernama Yusuf. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Kejadian 37 sampai seterusnya, dikatakan bahwa Yusuf dan saudara-saudaranya, Yusuf memiliki 10 abang yang begitu kurang menyayangi dirinya. Dan lewat abangnya inilah hidup Yusuf yang tadinya menjadi anak kesayangan Yakub, tiba-tiba gratis menjadi hidup yang penuh dengan fenomena penderitaan dan kesusahan. Tetapi kita tahu bahwa penderitaan dan kesusahan yang dialami Yusuf bukanlah menjadi satu penghalang Yusuf mengalami satu keberhasilan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Roma pasal 8 ayat 28 ini dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum ayat ini ditulis, Yusuf telah mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Setelah Yusuf dilahirkan, karena Yusuf lahir dalam masa-masa perjanjian lama, sedangkan ayat di dalam Roma 8 ayat 28 adalah ayat di mana saat Paulus mengajarkan kepada jemaat bahwa Tuhan memiliki rancangan hidup yang luar biasa di dalam kehidupan tiap orang percaya. Tapi saudara, Yusuf begitu sangat meyakini
bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupannya, Tuhan bekerja di dalamnya. Saudara, kita tahu bahwa Yakub memiliki 11 anaknya adalah laki-laki dan satu orang anaknya adalah perempuan. Dan Yakub memiliki anak yang paling disayangi, yaitu Yusuf. Karena Yusuf lahir dari wanita yang bernama Rahel yang sangat dicintai oleh Yakub. Ketika Yusuf lahir, Yakub pada saat itu sudah memasuki usia yang tua, sehingga begitu sangat luar biasa sayangnya Yakub kepada Yusuf, sehingga mengakibatkan ke-10 abangnya begitu sangat iri hati. Akibat keiri hatian inilah mereka berinisiatif untuk melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap Yusuf, memasukkan Yusuf di dalam lubang sumur, dan keesokan harinya menjual kepada seorang yang bernama Potifar. Dan ketika di dalam rumah Potifar, Yusuf sangat disertai Tuhan. Dia melakukan segala pekerjaan dan tanggung jawabnya untuk mengelola rumah daripada Tuan Potifar. Namun karena satu isu dan satu kejahatan dari istri Potifar, maka Yusuf difitnah dan akhirnya masuk ke dalam penjara. Dan di dalam penjara pun Tuhan turut bekerja menyertai Yusuf, sehingga Yusuf dipercayai juga oleh kepala penjara. Bukan cuma itu saja, bahkan Yusuf menolong 2 orang abdi kerajaan yang kemudian dibebaskan dan bekerja kembali di istana raja. Dan ketika raja mulai gelisah memikirkan apa yang akan terjadi dalam mimpinya, maka raja mulai mencari-cari siapa yang dapat mengartikan mimpinya. Disinilah awal mulanya Tuhan bekerja dalam kehidupan Yusuf. Tuhan memberikan suatu karunia yang luar biasa. Yusuf dapat mengartikan mimpi yang dialami oleh Firaun. Bapak Ibuku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yusuf mengalami kepahitan, kesusahan, Yusuf sekali-kali tidak pernah menyalahkan Yakub. Sekali-kali Yusuf tidak menyalahkan 10 abangnya yang jahat kepadanya. Yusuf bahkan juga tidak pernah menyalahkan Tuhan. Tetapi satu hal yang Yusuf yakini, bahwa Allah menyertai dia dimanapun dia berada. Dan akibat daripada ketulusan hati Yusuf dan kecintaannya akan Tuhan, maka Tuhan berkenan di dalam kehidupan Yusuf, sehingga Tuhan merancang masa depan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan Yusuf. Dan pada akhirnya ending daripada kehidupan Yusuf mengalami hal kebaikan untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Bahkan ia sama sekali tidak dendam kepada 10 abangnya, tapi dia mengampuni, bahkan memberikan pertolongan. Nah, saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kisah Yusuf ini kita belajar, mari jangan salahkan keadaan kita. Mungkin hari ini kita mengalami kesusahan, miskin, kita dihina, atau mungkin kita sedang mengalami keburukan. Percayalah, Anda harus tetap kuat, Anda harus tetap yakin bahwa Tuhan akan menolong Anda sebagaimana Tuhan menolong Yusuf. Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah keadaan kita hari ini baik-baik? Atau kita sedang dikejar hutang piutang? Atau kita mengalami sakit hati, kecewa, difitnah? Apapun kita harus terus menanamkan firman Tuhan.
di dalam hati kita, yaitu Allah sedang mereka-reka yang baik bagi kehidupan saudara dan saya yang sepakat katakan amin. Haleluya saudaraku di dalam Yesus Kristus. Tidak peduli siapapun yang menyakiti saudara, siapa yang menghina saudara, tapi yang harus kita ingat, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan peduli kepada saudara. Tuhan mau menolong saudara, asalkan saudara datang kepadanya dengan sungguh-sungguh dan menaikkan doa dengan sungguh-sungguh kepadanya. Siapa yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Alkitab mengatakan ia akan memperoleh kelegaan. Artinya pertolongan Tuhan akan dirasakan di dalam kehidupannya. Saudaraku, saya pernah mengalami nasib yang seperti Yusuf. Saya pernah dihina, saya pernah bekerja seperti Yusuf, yang ikut orang. Kita harus taat, kita harus tunduk melakukan segala sesuatu. Kadang-kadang kita tidak dihargai oleh orang lain. Kita sudah melakukan pelayanan, kita sudah melakukan hal-hal yang baik, tapi kita tidak dihargai orang lain. Itu tidak masalah, saudara. Ingatlah, Tuhan memperhitungkan setiap apa yang sedang saudara alami. Ketika saudara mengalami pergumulan berat, datang kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan jalan keluar dan memberikan pertolongan. Dan terlebih dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Jadi kalau kita sudah tahu, jangan pernah lagi kita bersungut-sungut dalam hidup ini. Jalani hidup ini, bersyukur selalu, yakin bahwa Tuhan suatu saat akan mengangkat engkau ke level demi level yang lebih tinggi, karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, betapa kami sungguh bersyukur Tuhan, bahwa di tengah-tengah setiap kehidupan yang kami alami, ada Tuhan di dalamnya. Tuhan sedang merancang, Tuhan sedang mereka-reka yang baik dalam kehidupan kami. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan, ajar kami untuk bersyukur, ajar kami tetap terus mengandalkan Tuhan, ajar kami tetap terus memandang Kristus yang menjadi pertolongan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ini. Berkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada yang saat ini sedang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau juga merancang kehidupan yang lebih baik di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami imani firman-Mu di dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka tentunya yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya, amin. Bye saudara, shalom, sampai jumpa. God bless you. Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Shalom. Salam sehat semuanya.